ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa mulai lagi melanjutkan adabul bahthi wal munadharah. Terakhir kita sudah sampai ke pembahasan al-mu'aradhah. Mu'aradhah ini tugasnya si sa'il atau tugasnya mu'tarid yang kedua setelah al-man'u, yang kedua al-mu'aradhah. Ketika dia dihadapkan oleh satu dakwah, klaim di mana dakwah itu dakwah yang nadhari dan sudah ada dalilnya. Walaupun sudah kita perinci kemarin bahwa walaupun dakwah atau klaim itu belum ada dalilnya, sebetulnya boleh juga di mu'aradhah, tapi nanti mu'aradhahnya takdiriyah. Paham ya? Nah, sekarang kita ke tugasnya si mu'tarid atau sa'il yang ketiga dan yang terakhir, ketika dia dihadapkan oleh satu klaim, imma sudah ada dalilnya atau belum ada dalilnya. Kalau menurut musannaf harus sudah ada dalilnya. Kemarin sudah kita perinci dan kita katakan bahwa pendapat yang sahih mengatakan baik yang sudah ada dalilnya atau belum ada dalilnya. Ala kulli hal. An-naqdu. Secara bahasa an-naqdu itu artinya adalah al-fakku. Jadi kalau kita mengatakan, misalnya saya mengatakan naqadtu al-habla, yakni fakkaktu al-habla, saya mengurai al-habla, benang. Jadi benang yang kusut itu, ketika saya katakan fakkaktuhu, yakni fakkaktul habla, saya mengurai. An-naqdu secara bahasa al-fakku. Tapi secara istilah maknanya adalah iddi'a'us sa'il butlan dalilil mu'allil ma'asyahid. Iddi'a as-sa'il butlan dalil al mu'allil ma'asyahid. Si sa'il mengklaim bahwa dalilnya si mu'allil atau dalilnya si mudda'i itu keliru, batil. Nah, klaim ini disertai dengan syahid. Apa itu syahid? Nanti akan kita jelaskan. Naqdu ini ada dua macam. Yang pertama ada naqdu hakiki dan ada naqdu syabihi. Al-hakiki atau nama lainnya ijmali. Al-ijmali. Dan macam yang kedua ada yang disebut sebagai an-naqdu asy-syabihi. Oke. Kita mulai dari yang hakiki dulu. Naqdu hakiki adalah raddud dalil min ghairi bayani mawdi'il khalal. Raddu ad-dalil min ghairi bayani mawdi' al-khalal. Anda membantah dalilnya si mu'allil, tapi Anda tidak menjelaskan kira-kira letak yang Anda bantah itu yang mana. Pokoknya langsung dibantah secara umum, ijmalan, maka dia disebut ijmali. Jadi misalnya saya mengatakan, atau ya ada orang mengatakan al-masih ilah, Isa al-Masih itu Tuhan. Terus dia memberi dalil. Dalilnya apa? Li annahu khuliqa min ghairi abin wa kullu man khuliqa min ghairi abin fa huwa ilah. Tiba-tiba datang ada sa'il bantah. Tidak dijelaskan, saya nggak sepakat dengan yang muqaddimah sughra atau saya nggak sepakat dengan muqaddimah kubra. Langsung dibantah begitu saja dengan mengatakan misalnya Adam khuliqa min ghairi abin. Nabi Adam juga diciptakan tanpa ya. Ma'annahu laisa bi ilah ittifaqan. Padahal kita tahu, kita sepakat bahwa yang namanya Nabi Adam itu bukan Tuhan. Dia nggak menjelaskan ini naqd. Dia yang barusan disebutkan ini itu mengarah kemana dia tidak dijelaskan. Pokoknya bantah gitu aja. Itu disebut apa? Naqd hakiki atau ijmali. Naqd hakiki atau naqd ijmali. Nah, kalau syabihi itu dia ibtalud da'wa al-ghair al-mudallalah bi syahadati fasadin makhsusin.
ibtal ad-da'wa al-ghair al-mudallalah. Jadi membatalkan dakwah yang belum ada dalilnya bi syahadati fasadin maksus. Dengan syahid atau syahid yang disampaikan itu adalah ada fasad maksus, ada kekeliruan-kekeliruan yang maksus, spesifik. Kalau ini kan ijmal, secara umum aja. Tapi kalau ini khusus. Fasad maksus itu apa saja? Fasad maksus itu contohnya misalnya adalah munafi limadhabil mu'allil. Munafiyah limadhab al-mu'allil. Atau contoh yang kedua adalah mukhalafah li ijma'il ulama. Contohnya misalnya orang sufi mengatakan, misal ada orang sufi mengatakan al-mutasawwif, dia mengatakan bahwa ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah fil manam, dalam mimpi. Fil manam, dalam mimpi. Wa asqata alayya at-taklif. Aku melihat Nabi dalam mimpi dan Nabi menggugurkan kewajiban-kewajiban kepada saya. Artinya saya sekarang sudah nggak wajib sholat lagi, saya nggak wajib puasa lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus dia bilang, dalilnya apa dalilnya? Pokoknya segala yang memang dikatakan Nabi demikian, berarti itu benar. Maka benarlah bahwa saya sekarang sudah tidak wajib sholat, kan begitu kira-kira kalau dibuat muqaddimah ula, muqaddimah tsaninya. Maka si Sa'il bisa mengatakan, dia akan mengatakan, aduh ya Allah, tolong. Allahu Akbar. Ini ngeritik sufi akhirnya kayak gini nih. Ngeritik sufi langsung kena. Oke, tapi ini memang salah, jadi memang harus dikritik. Si Sa'il mengatakan, da'waka hadza munaqidun li ijma'il ulama. Klaim kamu ini bertentangan dengan ijma' ulama. Gak ada satu orang yang masih hidup di dunia, kok dia umatnya Nabi Muhammad, walaupun dia ngaku wali kayak apapun, terus dia mengklaim bahwa dirinya sudah gak wajib sholat lagi. Gak ada kayak gitu itu. Ijma' ulama sepakat. Coba perhatikan. Jawaban si Sa'il ini disebut naqad. Kenapa coba? Kalau kita perhatikan, sebetulnya klaimnya si Sa'il ini tidak mengarah kepada muqaddimah ula atau muqaddimah tsani dari si mutasawwif. Mutasawwif kan klaimnya mengatakan saya mimpi ketemu Nabi. Nabi menggugurkan kewajiban kepada saya. Kok sudah dikatakan Nabi demikian, maka gugur dong kewajiban saya. Maka harusnya kalau memang mau ikut mu'aradhah, kalau ini kan naqad, kalau mau ikut mu'aradhah, maka harus dipilih dulu. Anda mau membantah argumen yang mana? Apakah Anda membantah argumen bahwa dia melihat Nabi, atau argumen bahwa semua yang dikatakan Nabi di dalam mimpi itu pasti benar? Yang mana? Ini enggak, langsung aja saya bantah. Pokoknya klaim kamu itu menyelisih ijma' ulama. Padahal sejak awal si mutasawwif ini tidak mengatakan ijma' ulama sama sekali. Nah, ini disebut apa? Disebut naqad syabihi. Disebut naqad syabihi. Baik nanti sudah ada dalilnya atau tidak ada dalilnya. Ini kan saya buat contoh, ini belum ada dalilnya nih. Nah, ini belum ada dalilnya. Dia cuma mengatakan ra'aitu Rasulullah fil manam wa usqita alayya at-taklif. Dan telah digugurkan atasku at-taklif. Langsung dibantah. Dakwah kahadza munaqidul li ijma'il ulama. Bas, selesai. Jadi naqad syabihi paling gampang. Oke. Sekarang kita ke contoh-contoh atau macam-macam dari naqad hakiki atau ijmali, nama lainnya. Naqad hakiki atau ijmali ini seperti yang saya bilang tadi, dia harus ada syahidnya. Oke, ada syahidnya. La budda min
syahid. Apa itu syahid? Syahid itu adalah ma yadullu ala fasadid dalil. Ma yadullu ala fasadi ad-dalil. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh si sa'il atau si mu'tarid atau si naqid, yang mana kalimat itu menunjukkan bahwa dalilnya si mudda'i fasad, keliru. Ada berapa macam fasad yang diterima? Ada 3 macam fasad yang diterima. Pertama, yang pertama fasadnya itu disebabkan oleh takhallufut tort. Ini udah saya jelaskan di awal-awal banget ini, kalau kalian masih ingat. Takhalluf at-tort atau adamu mani'iyatid dalil. Dalil Anda itu tidak manik. Tidak manik itu apa maksudnya? Dalil Anda itu tidak menghalangi hal-hal lain yang sebetulnya tidak masuk ke dalam dalil Anda itu. Jadi kalau dalam tarif tidak jamik, tidak manik. Nah, ini tidak manik. Adamu mani'iyatid dalil. Contohnya misalnya, atau kata lainnya adalah jarayanud dalil. Jarayanud dalil ala mudda'a akhar la yattasifu bihukmi da'wal mu'allil. La yattasifu bihukmi da'wa al-mu'allil. Dalil Anda itu ternyata tidak manik, karena dalil Anda itu juga berlaku kepada mudda'a lain, kepada klaim yang lain, yang sebetulnya klaim yang lain itu tidak masuk pada hukum dari dakwah yang Anda sebutkan. Apa maksudnya? Coba langsung kasih contoh aja. Contohnya tadi, Al-Masih ilah, kan begitu. Al-Masih ilah. Terus dalilnya apa? Li'annahu khuliqa min ghairi abin wa kullu ma kadzalik, gitu aja, fahuwa ilah. Segala yang diciptakan tanpa ayah maka ilah. Coba perhatikan dalilnya. Dalilnya mengatakan pokoknya semua yang diciptakan tanpa ayah itu apa? Tuhan. Semua yang diciptakan tanpa ayah itu Tuhan. Maka kita bisa katakan Nabi Adam Tuhan enggak? Enggak. Loh, kalau Nabi Adam itu bukan Tuhan, padahal Nabi Adam itu juga diciptakan tanpa ayah, maka dalil Anda yang mengatakan semua yang diciptakan tanpa ayah itu Tuhan tidak manik. Tidak menghalangi masuknya Nabi Adam ke dalam sifat-sifat ketuhanan. Maka dijawab di sini. Langsung an-naqd gitu aja. Naqdnya mengatakan Adam khuliqa min ghairi abin ma'annahu laisa bi'ilah ittifaqan. Saya dan Anda ini kan orang Nasrani, udah pasti yang mengatakan demikian kan, bahwa Anda wahai orang Nasrani dan saya orang Muslim sepakat bahwa Nabi Adam itu bukan Tuhan. Padahal dia sama-sama diciptakan tanpa ayah. Oke, itu tadi yang pertama, disebut takhallufut tort. Karena kita temui bahwa dalilnya si mudda'i berlaku kepada dakwah yang lain, yaitu Nabi Adam sebagai Tuhan. Padahal Nabi Adam disepakati bukan Tuhan. Tapi dalilnya mengatakan semua yang diciptakan tanpa ayah itu Tuhan. Maka terjadi takhallufut tort. Yang kedua, takhalluful aks. Kalau ini kebalikannya. Kalau yang takhallufut tort itu adamu mani'iyatid dalil, kalau takhalluful aks itu adamu jami'iyatid dalil. Dalilnya tidak jami'. Ada sesuatu yang harusnya masuk ke dalam dalil Anda tapi tidak masuk karena dalil Anda terlalu spesifik. Jadi kalau ini jarayanud dalil ala muta'akhir, ini adamu jarayani dalil, justru adamu jarayani ad-dalil. Contohnya apa contohnya? Contohnya misal saya mengatakan bahwa Abu Bakar kunyah li'annahu musaddarun bi'abin. Abu Bakar itu kunyah, nama kunyah, alam kunyah. Kenapa? Karena dia didahului oleh Abu, Abin, bi'abin. Wa kullu ismin musaddar bi'abin fahuwa
kunyah. Segala nama yang didahului abin itu kunyah. Maka kita katakan, loh, Ummu Kulthum kunyah nggak? Ummu Kulthum kunyah. Dinaket. Ummu Kulthum kunyah. Ummu Kulthum ini kunyah juga. Tapi kok dalil kamu mengatakan segala yang didahului abin itu kunyah, padahal ada nama yang tidak didahului abin tapi dia juga kunyah, yaitu Ummu Kulthum. Maka ini disebut sebagai takhalluful aqs. Dalil Anda itu tidak berlaku kepada klaim lain yang harusnya klaim itu masuk ke dalam dalil Anda. Ummu Kulthum kunyah ma'annahu la yusaddar bi abin. Tapi dia tidak didahului oleh abin. Oke, ini syahid yang kedua. Syahid yang terakhir, yang ketiga adalah istilzamuhu lil muhal awil fasad. Istilzamu ad-dalil lil muhal aw al fasad. Dalil Anda itu berkonsekuensi pada hal-hal yang mustahil atau hal-hal yang keliru, nggak benar. Contohnya apa misalnya? Ada muhal itu, ada banyak muhal itu ya. Contoh muhal adalah misalnya daur atau tasalsul. Kemudian ada lagi istima'un naqidain. Naqidain awirtifa'uhuma. Ya kan? Dua hal yang kontradiksi itu tidak mungkin kumpul di satu waktu yang sama, di satu tempat yang sama, satu hal yang sama, juga tidak mungkin terpisah, terangkat, hilang di saat waktu yang sama atau apa? Dalam hal yang sama, ya, gerak dan diam. Ada bisa nggak mungkin nggak spidol ini gerak dan diam sekaligus, ijtima? Nggak mungkin. Tidak gerak dan tidak diam sekaligus, irtifa? Nggak mungkin juga. Yo harus salah satunya. Kalau nggak ijtima atau kalau nggak ijtima kalau nggak istima, kalau nggak apa gerak yo diam, kalau nggak harokah yo sukun. Atau salbu syai' an nafsi atau tahakkukul akhas bidunil a'am. Tahakkuku al akhas biduni al a'am. Akhasnya ada tapi a'amnya nggak ada. Ada insan tapi nggak ada hayawan. Nggak bisa. Insan itu akhas minal hayawan. Kalau ada insan sudah pasti ada hayawan. Itu namanya mustahil. Tahakkukul akhas bidunil a'am atau tahakkukul malzum bidunil lazim. Ada tiga tapi tidak ada ganjil, ya nggak mungkin. Kalau sudah ada tiga otomatis pasti ada ganjil. Tapi kalau nggak ada ganjil pasti nggak ada tiga. Maka kalau dikatakan ada tiga nih, ini ada angka tiga tapi nggak ada ganjilnya, nggak mungkin. Itu namanya tahakkukul malzum. Malzumnya yaitu tiga ada, tapi lazimnya yaitu ganjil tidak ada, itu mustahil. Ada juga misalnya musawatul kullil juz. Menyamakan antara yang kul dengan yang juz. Kursi dengan kayu itu sama, loh beda dong. Kursi itu juz, ajza, hal-hal yang menyusun kayu. Kayu itu kulnya, keseluruhan dari kayu dan paku, kursi. Jadi nggak bisa disamakan al-kul dengan juz. Dan seterusnya, dan seterusnya. Adapun fasad contohnya adalah tarjih bila murajjih. Tarjih bila murajjih. Dua hal yang asalnya seimbang, kok tiba-tiba unggul salah satu, terus kamu katakan tidak ada yang membuat dia unggul, nggak ada sebab yang membuat dia unggul, itu fasad. Ya mustahil juga sebetulnya. Oke. Contohnya? Ya banyak. Misal contohnya saya mengatakan bahwa alam semesta ini ada tanpa ada yang mengadakan. Alam semesta ada tanpa sendirinya. Loh, kok bisa? Ya iya, pokoknya ada tanpa sendirinya. Itu tarjih bila murajjih. Alam semesta itu dia dia mungkin. Hukum asalnya mungkin. Sesuatu yang hukum asalnya mungkin itu berarti bisa ada, bisa nggak ada. Kok dia ada? Pasti ada yang mengadakan. Manusia itu mungkin. Semua alam semesta yang ada di alam semesta ini, manusia, simpanse, kecoa, bonobo dan seterusnya, itu mungkin. Nah,
dalilul imkan itu kalau di dalam ilmu kalam. Paham ya? Oke, ini syahidnya. Ada 3 kemungkinan syahid. Sehingga nanti cara jawabnya ketika kita masuk ke dalam ajwibah, jawaban-jawaban yang bisa kita sampaikan ketika klaim kita dinaqad oleh orang, maka nanti jawabannya ya berkisar pada 3 syahid ini. Nah, naqad hakiki itu ada 2 macam. Ini tadi syahidnya, ini bukan naqadnya ya. Bukan naqad hakiki ini syahidnya. Sekarang kita bahas naqad hakikinya. Naqad hakiki itu ada 2 macam. Yang pertama disebut sebagai an-naqdu al-masyhur. Yang kedua disebut sebagai an-naqdu al-maksur. Naqad masyhur dengan naqad maksur. Apa itu naqad masyhur? Naqad masyhur adalah naqdus sa'il dalilal mu'allil bikamalihi. Naqdu as-sa'il dalil al-mu'allil bikamalihi. Artinya si sa'il membantah, menaqad dalilnya mu'allil secara keseluruhan dengan semua pokoknya semua bagian-bagian dari dalilnya mu'allil dihadirkan semuanya. Tidak ada yang disisakan satupun. Kalau maksur nanti di sini ada yang disisakan, ada satu bagian di dalilnya mu'allil yang tidak disebutkan. Oke, nanti akan kita bahas. Kita kasih contoh dulu ini. Contohnya di sini misal saya mengatakan atau ada orang mengatakan al-alam hadits. Li'annahu qadim aja lah. Al-alam qadim li'annahu atharun lil qadim wa mustanidun fi wujudihi ilaih. Wa mustanidun fi wujudihi ilaih. Alam itu qadim. Kenapa alam itu qadim? Karena alam ini merupakan athar dari sesuatu yang qadim, yaitu Tuhan. Maksudnya ciptaan gitu loh. Alam itu qadim. Kenapa qadim? Karena dia ciptaan Tuhan. Dan untuk wujud butuh Tuhan. Segala sesuatu yang wujudnya butuh Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, maka dia qadim juga. Karena Tuhan itu qadim. Jadi paham nggak dalilnya mereka? Lah ya, misalnya Tuhan itu kan qadim. Oke. Terus Tuhan yang qadim ini menciptakan alam. Klaimnya dia, segala yang diciptakan oleh qadim, maka harusnya qadim juga. Intinya gitu aja. Segala sesuatu yang diciptakan atau menjadi athar dari yang qadim, maka dia juga qadim. Alam itu butuh, senantiasa butuh atau bergantung kepada yang qadim, yaitu Allah. Maka alam juga qadim. Nah, kata filosof misalnya. Maka kita jawab. Naqadnya adalah dalil, kita katakan bahwa daliluka yajri ala mudda'a akhar wa huwa al-hawadits al-yaumiyah. Dalil kamu ini ya bisa berlaku juga bagi al-hawadits al-yaumiyah, fenomena sehari-hari. Kejadian sehari-hari yang kita liatin loh. Ada mobil lewat, matahari terbit, kemudian tenggelam, malam, siang, lalala dan seterusnya. Al-hawadits al-yaumiyah. Kita katakan bahwa hawadits yaumiyah itu juga atharun lil qadim, ciptaan dari sang qadim yaitu Allah. Fa innaha atharun lil qadim. Fa innaha atharun lil qadim wa mustanidun ilaihi fi wujudihi. Dan fenomena sehari-hari ini selain ciptaannya Tuhan juga dia bergantung untuk ada, untuk terjadi, bergantung pada sang qadim yaitu Tuhan. Tapi kita katakan bahwa yang namanya kejadian sehari-hari ini kita sepakat antara kita dengan filsuf itu sepakat bahwa kejadian sehari-hari ini hadis, tidak qadim. Mustahil dikatakan qadim, lawang ada perubahan. Perubahan itu artinya dari tidak ada menjadi dari tidak ada menjadi ada. Dari siang asalnya tidak ada, kemudian siang menjadi ada. Dari malam ini nanti nggak ada, terus kemudian malam ini menjadi ada. Berarti yang namanya pergantian siang dan malam itu hadis. Kita dengan filsuf sepakat. Padahal sama-sama
fenomena sehari-hari ini sama-sama apa? Ciptaan yang qadim, yaitu Allah. Nah, dikatakan berarti dalilnya ini kira-kira apa nih? Takhallufut tard atau takhalluful akas? Syahidnya ini. Dalilu ka yajri muta'akhir wa huwa al-hadis al-yawmiyah fa inna atharul qadim wa mustanidun ilaihi fi wujudihi. Ma'annahu badihiyatul hudus. Annaha badihiyatu al-hudus. Ayo coba. Ini kira-kira takhalluful tard, takhalluful akas atau istilzamul muhal? Bisa dua-duanya. Ilzamul muhal apa? Tapi istilzamul muhal kejauhan. Terlalu jauh. Salah satu aja. Nah, takhalluf apa? Takhallufut tard adamu mani'iyatid dalil. Sama kayak yang tadi, bahwa masih itu ilah li'annahu khuliqa ila akhir. Ya, dalil kamu ini harusnya juga memasukkan apa? Hawadits yaumiyah. Padahal hawadits yaumiyah sama-sama kita sepakat hawadits yaumiyah itu apa? Hadis, dia bukan qadim. Paham ya? Nah, coba intinya bukan di situ. Inti dari naqd masyhur ini apa? Inti dari naqd masyhur. Inti dari naqd masyhur kalau kita lihat, coba perhatikan. Dalilnya si mu'allil ini kan dalilnya li'annahu atharun lil qadim wa mustanidun fi wujudi ilaih. Dalilnya keseluruhan dalilnya mu'allil kan ini yang saya beri kotak ini. Itu semuanya disebutkan semua oleh si siapa? Sa'il. Si Sa'il juga menyebutkan atharun lil qadim, atharun qadim. Mustanidun fi wujudi, mustanidun fi wujudihi. Nah, semuanya apa? Diambil oleh atau tidak ada yang disisakan satupun dari dalilnya. Dalilnya siapa? Dalilnya si mudda'i atau mu'allil, semuanya diambil, tidak ada satupun yang disisakan. Maka nanti dia disebut apa? Naqd masyhur. Nah, ada satu lagi yang namanya naqd maksur. Kalau naqd maksur ini adalah naqdus sa'il. As-sa'il dalila al-mu'allil ma'atar kiba'dil awsaf. Kalau ini bikamalihi la yatruku syai'an minal awsaf. Tidak ada yang ditinggal sama sekali, semuanya disebutkan. Nah, kalau di sini nanti ada yang ditinggal dalilnya. Sehingga nanti diperinci menjadi dua. Apakah yang tidak disebutkan atau ditinggalkan itu punya dampak atau tidak ada dampaknya? Kalau ada dampaknya, maka nggak diterima. Kalau tidak ada dampaknya, maka bisa diterima. Sehingga nanti dibagi menjadi dua. La madh imma taraka syai'an. Taraka syai'an. La madkhala lahu fil istidlal. Imma taraka syai'an lahu madkhal azim fil istidlal. Lahu madkhal fi al istidlal. Contohnya apa contohnya? Misal yang la madkhala lahu fil istidlal dulu. Kita pakai contoh yang pertama aja supaya kelihatan bedanya di mana. Lagi-lagi filsuf mengatakan al-alam qadim li'annahu atharun lil qadim wa mustanidun fi wujudi ilaih. Wa mustanidun fi wujudihi ilaih. Habis itu dibantah. Bantahnya ngomong apa bantahnya? Bantahnya mengatakan misalnya apa tadi? Al-hawatis al-yaumiyah atharun lil qadim. Lil qadim ma'annaha badihiyatu al-hudus. Oke, coba. Apa yang ditinggal di sini? Ada yang dibuang nggak? Dalilnya mengatakan alam itu qadim karena dia athar bagi sesuatu yang qadim, dari sesuatu yang qadim, dan selalu bergantung wujudnya kepada sesuatu yang qadim. Dibantah hanya dengan mengatakan hawadits yaumiyah itu juga athar bagi sesuatu yang qadim. Tidak disebutkan wa mustanidun fi wujudi ilaih. Kata-kata wa mustanidun fi wujudi ilaih
Nah, ini kan ba'dul ausof, kan dikatakan tarki ba'dil ausof. Ini kan masuk salah satu dari bagian dalilnya si mu'allil. Tidak ikut disebutkan oleh si naqid atau si sa'il. Tidak ikut disebutkan. Tapi kata-kata mustanidun fi wujudihi ini la madkhala lahu fil istidlal. Enggak ada efeknya. Kalaupun ditinggalkan bantahnya hanya dengan mengatakan al hawadits al yaumiyah atharun lil qadim begitu saja, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Mafhum ya? Karena nanti ada yang berpengaruh, berdampak misalnya. Ada yang berdampak. Contoh, si mu'allil mengatakan, hadza syakal murabba. Hadza syakal murabba. Ini adalah bentuk murabba persegi 4. Kenapa? Li'annahu sathun yuhitu bihi arba'ata khututin mutasawiyah. Ya. Syakal murabba ada persegi 4. Saya katakan ini persegi 4. Apa dalil persegi 4? Apa dalil bahwa dia persegi 4? Dalil bahwa dia persegi 4 adalah dia dikelilingi oleh 4 apa? 4 khutut, 4 garis. Mutasawiyah, ada kata-kata mutasawiyahnya. Yang mana 4 garis ini panjangnya sama panjang. Ukurannya sama. Maka dia saya sebut sebagai persegi 4. Nah, itu dalilnya. Kemudian dibantah dengan naqad misalnya. Wa kullu syai'in kadzalik fa huwa murabba misalnya gitu. Wa kullu syai'in kadzalik fa huwa murabba. Dibantah. Naqadnya mengatakan bahwa daliluka yajri fi mudda'a akhar. Daliluka yajri fi mudda'a akhar wa huwa al-mustatil wa mutawazil adla. Dalil kamu ini memasukkan klaim yang lain atau hal yang lain, yaitu persegi panjang dan jajar genjang. Kok bisa? Apa syahidnya? Syahidnya adalah li'annahuma sathun yuhitu bihi arba'ata khutut wa kullu dalilin hadza sya'nu fahuwa batil. Syuf. Dia mengatakan apa coba? Dalil kamu ini itu memasukkan hal lain, yaitu jajar genjang, mutawazil adla. Nah, gini ya jajar genjang ya. Nah, dengan persegi panjang. Kenapa? Karena jajar genjang dan persegi panjang itu sama-sama sathun yuhitu bihi arba'ata khutut. Sama-sama sathun, dataran, gitu. Yang yuhitu bihi arba'ata khutut yang dikelilingi oleh 4 apa? 4 garis. Apa yang salah dari sini coba? Nah, dia tidak menyebutkan kata-kata apa? Mutasawiyah, ada yang ditinggalkan. Dan yang ditinggalkan kalimat mutasawiyah itu sesuatu yang lahu madkhal. Ada efeknya di dalam pendalilan, di dalam istidlal. Maka apa? Ini tidak diterima. Naqad maksur yang lahu madkhal fil istidlal itu tidak diterima. Karena dia meninggalkan kalimat di mana kalimat itu punya efek besar di dalam terbangunnya satu dalil. Beda sama ini tadi. Kalau ini tadi memang ada yang ditinggalkan, panjang lagi yang ditinggalkan kalimatnya kan, lebih panjang. Ini cuma satu kalimat aja, maksur. Satu kata. Ini satu mustanidun fi wujudi, panjang kalimatnya. Walaupun ditinggalkan nggak ada soal, karena kalimat ini walaupun dibuang nggak ada efeknya pada apa? Tidak ada efeknya, tidak berdampak pada istidlal. Khalas, alhamdulillah. Mafhum? Kalau misalnya yang mudda'inya bilang, kan tadi kita ada yang menggali enggak? Ya. Terus yang kita tinggal itu lama dekholahu. Ya. Terus dia ngomel nanti, itu kan saya bilang udah, itu mustanidun fi wujudi ilai. Terus gimana? Ya kita katakan bahwa apa dampaknya? Kalau misalnya ini tidak saya sebutkan, dampaknya apa? Apa bedanya? Intinya kan sama-sama kita mengklaim bahwa alam semesta itu
Anda mengklaim alam semesta qadim. Saya ingin membantah bahwa alam semesta tidak qadim hadis dengan hanya mengambil salah satu bagian dari dalil Anda, dan itu sudah cukup. Kalau memang Anda mengatakan mustanidun ilaihi fi wujudi itu berdampak, tunjukkan dampaknya apa. Tinggal gitu kan aja. Apa? Memang nggak ada dampaknya. Apa coba dampaknya? Nggak ada dampaknya. Kecuali kalau dia bisa menunjukkan dampaknya lah, baru nanti kita ganti dalil gitu aja kan. Nanti itu bakal dibahas di bagian di bagian ajwibah, cara menjawabnya bagaimana. Tapi kalau misalnya kita langsung bilang coba mustanid, mau dia mustanid atau enggak mustanid, yes, itu mau dia mustanid atau mustanid itu kan tetap sama-sama hadis gitu, karena iya betul, sama-sama hadis. Bisa kayak gitu juga. Iya, mau itu mustanid nggak mustanid sama-sama hadis. Karena mustanid itu kan sebetulnya cuma tafsir aja, penjelas segala sesuatu. Kalau dia itu athar, ya, sesuatu yang athar, maka senantiasa mustanid kepada muathirnya, kan intinya begitu aja. Ini penjelas saja sebetulnya, sehingga tidak ada efeknya mau disebutkan atau tidak disebutkan. Oke, sekarang coba kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslul khamis fin naqdi. Pasal yang kelima membahas tentang naqd. Maknahu mithaluhu asyahid aqsamun naqd ajwibatul mu'allil ba'da wurudi an-naqdi ba'da wurudin naqdi. Maknanya naqd itu apa, contohnya apa saja, syahid itu apa, macam-macam naqd apa saja, terus caranya mu'allil menjawab naqd dari sa'il setelah dia dihujam oleh sa'il dengan bantahan naqd. Makna naqdi, an-naqdu fil lughah al-fakku. Saya katakan tadi bahwa naqd itu secara lughah artinya al-fakku. Taqulu naqadtu al-habla. Naqadtu yakni aku mengurai al-habla, benang. Idza fakkaktuhu, ketika saya mengurainya. Fakka. Fakkah itu apa fakkah? Pecahan. Nah, memecah. Fakkah. Fakkaktuhu, aku memecahnya atau aku mengurainya. Ja'altuhu ajza. Wa huwa fi istilah ulama hadzal fan, menurut istilah ulama-ulama atau ya ulama-ulama di fan adabul bahth wal munadharah adalah itti'a'us sa'il butlan dalilil mu'allil ma'astidlalihi ala da'wal butlan. Sa'il mengklaim bahwa dalilnya mu'allil itu batal ma'astidlalihi, dengan menyebutkan dalil ala da'wal butlan. Nah, istidlal inilah yang disebut sebagai syahid nantinya. Nah, da'wal butlan ada berapa? Beliau nyebutkan ada 2. Tapi di sini saya sebutkan ada 3 kan, macam-macam syahid ini kan. Tapi yang kenapa beliau nyebutkan cuma 2? Karena yang pertama ini nanti ada 2 macam gitu loh. Imma bitakhallufid dalil anil madlul bisa babi jaryanihi ala muta'akhir ghairi hadzal muta'ah. Jadi beliau kurang satu sebenarnya di sini. Ya, bitakhallufid dalil, takhalluf kan ada 2, imma takhallufut tard, imma takhalluful akes. Di sini beliau cuma menyebutkan 1. Tapi terus disebutkan bisa babi jaryanihi ala muta'akhir. Kalau jaryani ala muta'akhir berarti beliau hanya menyebutkan yang mana? Takhallufut tard. Nah, hanya menyebutkan yang takhallufut tard, bukan yang takhalluful akes. Nah, sehingga saya tambah 1 di sini. Takhalluful akes. Yang kedua, au bisa babi istilzami al-muhal au nahwi dzalik, atau disebabkan oleh klaimnya si mu'allil itu istilzamul muhal, berujung kepada berdampak pada hal-hal yang mustahil, au nahwi dzalik atau semacamnya, itu fasad. Contoh, misalu dzalik, contohnya ayyaqulal mu'allil ala madzhabil falasifah. Seorang mu'allil yang dia bermadzhab, ikut madzhabnya falasifah, mengatakan al-alam qadim, alam itu qadim. Kenapa? Li'annahu atharul qadim wa kullu ma huwa atharul qadim fa huwa qadim. Fa yaqulu sa'il, maka sa'il menjawab, hadza dalil batil, batal ini. Li'annahu yajri fil hawadits al-yaumiyah, karena itu juga nanti berlaku pada hawadits yaumiyah, fenomena-fenomena sehari-hari. Allati taqa'u baina sam'ina wa basarina kulla'anin, yang kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita lihat setiap hari, setiap saat. Fa yuqalu innaha atharul qadim, kita juga bisa mengatakan hawadits yaumiyah itu athar lil qadim juga. Falau sahha dalilu, kalau dalil kamu itu benar, lazima an takunal hawadits al-yaumiyah qadimah, maka kamu harusnya juga mengatakan hawadits yaumiyah yang sehari-hari kita lihat ini, kita dengar ini juga kok qadim. Likauniha atharul qadim, karena dia juga sama-sama athar dari yang qadim. Ma'annaha badihiyatul hudus, padahal kita tahu bahwa hawadits yaumiyah itu jelas-jelas hadis. Fa hukmud dalil wa huwal qidam mutakhallifun anha, maka di sini intinya adalah hukum dalil yang disampaikan oleh si mu'allil takhalluf, terjadi takhalluf, tidak sesuai. Takhalluf itu tidak sesuai, anha,
tidak sesuai dari madlulnya, wa huwal qidam. Apa hukumnya? Yaitu qidam. Asyahid. Oke, sekarang apa itu syahid? Wala budda fin naqdi min syahidin yudhkaru ma'ahu. Naqd itu harus disertai dengan syahid, Kama ra'aita fi mithalina, seperti yang kamu lihat di contoh yang telah saya sebutkan. Wa hadza syahid wa dalil ala sihhatin naqd. Syahid ini merupakan dalil bahwa naqd kamu itu sah. Kalau kamu tidak menyebutkan syahid, maka naqd kamu enggak sah. Fa in lam yadhkuri sa'il ma'an naqdi syahidan lam yuqbal minhu. Maka kalau si sa'il ketika naqd dia tidak menyebutkan syahid, maka nanti apa? Naqdnya tidak diterima. Illa ayyakuna naqduhu badihiyan. Nah, kecuali tentu saja ada pengecualian. Kalau naqdnya itu apa? Badihi. Kalau sesuatu yang badihi nggak perlu syahid. Long klaim badihi nggak perlu dalil kok. Apalagi cuman syahid, nggak perlu. Fa inna badahatahu taqumu maqama syahid, karena kebadihiannya naqd tersebut itu sudah apa? Itu sudah sepadan dengan apa? Sepadan dengan syahid. Waqad arrafu syahid bi anna apa namanya? Para ulama apa ta'rif syahid menurut para ulama? Para ulama mendefinisikan syahid bi annahu ma yadullu ala fasadid dalil. Kalimat atau klaim yang menunjukkan bahwa dalilnya mu'allil itu keliru, enggak pas, salah. Imma li takhallufi 'anil madlul, ada kalanya kelirunya, fasadnya itu karena takhalluf, terjadi takhalluf antara dalil dengan madlul, terjadi takhalluf, ketidaksesuaian, imma tard wa imma akas. Wa jaryani ala mudda'a akhar, dan dalil itu berlaku pada dalil yang lain. Loh, ini di sini beliau menunjukkan dua nih. Imma li takhallufi 'alal madlul, ini berarti takhalluful akas, wa jaryani ala mudda'a akhar, berarti ini takhallufut tard. Tapi yang di awal tadi beliau cuma menyebutkan satu. Wa imma listilzamihi al-muhal, atau karena apa? Karena dalilnya itu berimplikasi pada sesuatu yang mustahil. Nah, aqsamun naqd, macam-macam naqd. Yang qasimun naqdu ila qismain, naqd itu ada dua macam. Al-awwal al-hakiki, ada kalanya naqd itu hakiki, wa tsani asy-syabihi, itu hakiki dan syabihi. Wal awal yang qasimun ila qismain, yang pertama yakni yang hakiki dibagi menjadi dua, al-maksur wal masyhur. Fa hadza satu aqsamin lin naqdi ala wajhil tafsil. Nah, maka ada tiga kan? Jadi hakiki ada dua, masyhur dan maksur, ditambah syabihi. Totalnya ada tiga. An-naqdul hakiki. Sekarang yang hakiki itu apa? Amma naqdul hakiki fa huwa raddud dalil min ghairi tafsilin li muqaddimataihi. Nih, hakiki. Raddud dalil min ghairi tafsilin. Membantah dalilnya mu'allil tanpa kita jelaskan salah satu dari kedua muqaddimah atau dua muqaddimahnya si mu'allil. Kita bantah aja secara keseluruhan gitu aja. Ala nahwil ladzi ra'aitahu fil mithal, seperti yang telah kalian lihat dalam contoh yang sudah kita sebutkan. Wa hadzal nau' yusamma an-naqdul ijmali, maka macam ini juga dinamakan apa? An-naqd ijmali aidan, juga disebut sebagai naqd ijmali karena dia menaqd secara ijmal, secara keseluruhan, secara global. Wa mawriduhu dalilul mu'allil kama huwa wadihun min ta'rifih. Nah, mauridnya, jadi kalau apa namanya? Ini nanti naqd hakiki, ya, naqd hakiki itu mauridnya dalil atau yang disasar. Nah, mauriduhu dalil. Kalau ini naqd syabihi, mauridnya dakwah. Kenapa? Karena yang naqd syabihi ini kan tadi saya katakan ibtalud dakwah al-ghair mudallalah. Jadi dakwah yang belum ada dalilnya. Maka memang sasaran naqdnya adalah dakwah itu sendiri. Tapi kalau naqd hakiki karena dia sudah ada dalilnya, maka sasarannya mauridnya adalah apa? Yang disasar adalah dalilnya. Wa mauriduhu dalilul mu'allil kama wadihun min ta'rifih. Oke, seperti yang sudah jelas di ta'rifnya. An-naqdu asy-syabihi. An-naqdu syabihi. Amma an-naqdu syabihi, naqd syabihi adalah fa ma'na ibtalud da'wah. Tentu ini perlu kalian tambah catatan di sini. Ibtalud da'wah al-ghairul mudallalah. Nah, kalian tambah tuh catatan. Ibtalud da'wah ghairul mudallalah, yang belum ada dalilnya. Bi syahadati fasadin maksusin, dengan mendatangkan syahid bahwa terjadi fasad maksus, terjadi kekeliruan yang spesifik. Kakauniha munafiatan limadzhabil mu'allil, misalnya. Ini saya kasih contoh dua kan. Munafiyah limadzhabil mu'allil, bahwa klaim itu bertentangan dengan mazhabnya si mu'allil, au mukhalafatan li ijma'il ulama, atau bertentangan dengan ijma'u ulama. Mauridnya apa? Sasarannya apa? Dakwah. Kama huwa dhahir. Karena memang belum ada dalilnya. Jadi yang disasar memang dakwanya, klaimnya. Kama huwa dhahir. An-naqdul maksur wal masyhur. Oke, sekarang contoh-contohnya. Atau macamnya, sorry. Ini macam dari apa nih? Maksur dan masyhur ini macam dari apa? Naqd apa? Hakiki. Naqd hakiki atau ijmali. Ada dua, maksur dan masyhur.
Wa idh qad arafta anna an-naqd al-haqiqi al-musamma bin naqd al-ijmali. Ketika kamu sudah tahu bahwa naqd hakiki yang juga dinamai dengan naqd ijmali, yaruddu ala dalil mu'allil jumlatan, ia membantah dalilnya mu'allil secara global, secara keseluruhan. Wa'arafta anna an-naqd yakunu bi ittiba'i butlan dalil irtikanan ila sabin asbabil butlan, dan kamu juga mengetahui bahwa naqd itu adalah itti'a'u butlani dalil, mengklaim batalnya dalil irtikanan dengan bersandar ila sababin min asbabil butlan, dengan bersandar pada satu sebab dari sebab-sebab batalnya dalil. Ya ini sebab-sebabnya nih. Takhallufut tarat akas atau istilzamul muhal. Contohnya apa? Kajariyani hadza dalil ala muta'akhir. Ini berarti takhallufut tarat. Fa'lam al-an an-nasail, fa'lam maka ketahuilah al-an sekarang an-nasail hina yuridun naqdu ala dalil mu'allil. Ketika sa'il mendatangkan naqd kepada dalilnya mu'allil, ada dua kemungkinan. Imma ayyatruka min dalilil mu'allil ba'dul awsaf, ada kalanya si sa'il dia meninggalkan sebagian sifat dari sifat-sifat yang ada pada dalilnya mu'allil. Berarti ini naqd apa nih namanya? Maksur atau masyhur? Apa? Maksur. Karena dia meninggalkan sebagian awsaf, itu maksur. Wa imma, atau yang kedua, ayyurida dalilal mu'allil birummatihi la yatruku minhu syai'an, atau mendatangkan dalilnya mu'allil secara keseluruhan, la yatruku minhu syai'an, tidak ada yang ditinggal sama sekali, mimma fi minal awsaf, yang seluruh sifat-sifat yang ada pada dalil mu'allil tidak ada yang ditinggalkan. Berarti ini naqd apa? Masyhur. Fa in ata bidalilil mu'allil ala ma huwa alaih, kalau sa'il mendatangkan dalilnya mu'allil ala ma huwa alaih secara keseluruhan sebagaimana adanya, wajrahu ala muta'akhir mathalan, kemudian dia anggap dalil itu berlaku pada klaim-klaim yang lain, summiya hadzal naqd masyhuran, dinamai naqd masyhur karena dibantah semua. Wa in taraka ba'dul awsaf min dalilil mu'allil, tapi kalau ada satu atau beberapa sifat, ba'dul awsaf, beberapa sifat dari dalilnya mu'allil yang ditinggalkan, yusamma hina idzin naqdun maksuran, maka disebut naqd apa? Maksur. Wa sayattadhihu laka amru dzalika al-farq ittidahan la yabqa 'indaka ma'ahu labsun aw taraddud. Insyaallah nanti akan jelas perbedaan di hadapan kamu, tidak ada kesamaran lagi. Wa qabla dzalik nadribul amthilah. Oke, sebelum itu kita coba buat contoh likulli nau'in untuk setiap macam. Wa nubayyinu laka farqa ma bainahuma, dan kita jelaskan perbedaan antar keduanya. Al-mithalul awal, contoh yang pertama. Qala al-mu'allil hadza syakl murabba'. Yang saya buat contoh tadi. Syakl ini, bentuk ini berbentuk apa? Murabba', persegi 4. Li'annahu sathun yuhitu bi arba'ati khutut, karena itu adalah dataran atau satoh itu apa ya? Satoh itu ya dataran apa? Ya dataran. Apa ya satoh itu ya bahasa ininya ya? Satoh, dataran. Kalau dataran itu kesannya kok kayak dataran bumi, dataran satoh itu ya permukaan. Permukaan. Betul, permukaan. Karena ini arot ya. Kalau dataran itu kan dia jauhar nanti. Arot. Li'annahu sathun yuhitu bi arba'ati khutut, karena dia adalah permukaan yang dikelilingi oleh 4 khutut. 4 apa? 4 garis mutasawiyah, yang mana masing-masing garis itu panjangnya sama. Wa kullu sathin yuhitu bi arba'ati khutut mutasawiyah fa huwa murabba'. Maka itu jelas murabba', persegi 4. Faqala sa'il enggak terima, jawab dia, daliluka hadza yajri fi muta'akhir, dalilmu ini bisa berlaku pada dalil yang lain, atau memasukkan klaim-klaim yang lain, dakwah yang lain. Apa itu? Wahwal mustatil wa mutawazil adla, persegi panjang, mustatil wa mutawazil adla, dan jajar genjang. Fa innahu yuqalu fi kullin minhuma innahu sathun yuhitu bi arba'ati khutut. Karena yang namanya mustatil, persegi panjang, dan jajar genjang itu sama-sama permukaan yang dikelilingi oleh 4 garis. Fa hadza naqdun bi jaryani dalil ala mutaakhir walakin nasail taraka fi ijra'ihi ala al-mutaakhir kalimatan wa hiya qaulul mu'allil fi dalil mutasawiyah. Nah, ini kalau kita lihat ini bantahan maksur, naqd maksur yang meninggalkan satu ba'dul awsaf, satu kalimat, yaitu mutasawiyah. Wa li hadzal kalimah madkhalun 'azim, padahal kita tahu bahwa kata-kata mutasawiyah itu madkhal 'azim, ada dampaknya, dan dampaknya besar sekali fi sihhati dalil mu'allil, dampak besar di dalam apa? Keabsahan dalilnya si mu'allil. Wa biha yatamayyazul murabba' 'anil mustatil wa mutawazil adla, karena dengan kata-kata mutasawiyah itu murabba' dapat dibedakan dari mustatil dan mutawazil adla. Murabba' itu memang arba'ata khutut,
yuhitu arba'ata khutut, tapi mutasawiyah. Kalau mustatil yuhitu arba'ata khutut ghairu mutasawiyah. Kan begitu. Alladzina ja'alahuma asail mimma yajri 'alaihi dalil. Kayak al-mithal asani. Contoh yang kedua. Qala al-mu'allil hadzal 'alam qadim li'annahu atharun qadim wa mustanidun fi wujudi ilaihi wa kullu ma huwa atharun qadim wa mustanidun fi wujudi ilaihi fa huwa qadim. Qala sa'il daliluka hadza yajri 'ala muta'akhir wa huwa al-hawadits al-yawmiyah fa innahu yuqalu fihi innaha atharun qadim fa kana yanbaghi an takuna qadimah li'anna kullu ma huwa atharun qadim fa huwa qadim. Fa hadza naqdun bi jaryani dalil 'ala muta'akhir wa qad taraka sa'il min dalil mu'allil kalimah wa yaquluhu mustanidun fi wujudi ilaihi. Ada memang kalimat yang ditinggalkan, yaitu kata-kata mustanidun fi wujudi ilaih. Tapi walakinnaka idza ta'ammaltahu, kalau kamu renungi kalimat yang ditinggalkan itu, lam tajid li hadhil kalimah madkhalan fit ta'lil zaidan ala ma dzakarahu sa'il fi qouli li anna athan qadim waqtasara fi hikayati dalil alaih. Kalau kamu betul-betul perhatikan yang kalimat yang ditinggalkan itu, maka kamu akan menyadari bahwa kalimat itu enggak ada efeknya. Lam tajid li hadhil kalimah madkhal, kamu enggak akan menemukan ada madkhal, ada efek dari kalimat yang ditinggalkan itu. Oke, wa ta'ammala al-farqa, dan wa ta'ammal al-farqa, renungilah perbedaan baina kalimah mutasawiyah fil mithal as-sabiq, antara kalimat mutasawiyah yang ditinggalkan pada contoh yang lalu, wa hadhil kalimah, dengan kalimat ini, yaitu mustanid fi wujudi ilaih, yadhhar laka ma qulna, akan jelas perbedaan yang telah kita katakan tadi. Al-mithal ats-tsalits, contoh yang ketiga. Qala al-mu'allil al-alam qadim li anna athan qadim mustanidun fi wujudi ilaihi wa kullu ma huwa kadzalik fa huwa qadim. Qala sa'il daliluka hadza yajri 'ala muta'akhir wal hawati yawmiyah fa innaha atharun lil qadim wa mustanidun fi wujudiha ilaihi. Ya, wa kullu ma huwa kadzalik fa huwa qadim fa kana yanbaghi an takuna al-hawati yawmiyah qadimah ma annaha badihiyatul hudus. Fahadha naqdun bijaryani dalil ala muta'akhir wa lam yatruk asail min dalil mu'allil fi syai'an aslan. Enggak ada yang ditinggalkan, semua disebutkan semua. Atharunil qadim wa mustanidun fi wujudi ilaih. Klaimnya begitu. Dalam kalimatnya sa'il, syahidnya si sa'il juga disebutkan secara sempurna demikian. Maka fahadhi thalathatu anwa'. Ringkasnya ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama, tarkus sa'il fi min dalil mu'allil juz'an lahu madkhal fit ta'lil. Imma si sa'il meninggalkan satu bagian dari dalilnya mu'allil yang memiliki madkhal fit ta'lil, ada efeknya dalam ta'lil. Walau annahu dzakarahu lam yatimma lahu ijra'u ad-dalil ala al-muta'akhir. Kalau sampai dia menyebutkan, maka harusnya bantahannya itu tidak berlaku, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Wathan, yang kedua, taraka sa'il fihi min dalilil mu'allil juz'an laisa lahu madkhal. Nah, ini berarti yang maksur sama-sama maksur tapi yang tidak ada madkhalnya. Fit ta'lil mana tadi? Laisa lahu dakhlun fit ta'lil fawqal juz'il ladzi dzakarahu walau annahu dzakarahu lam yatawaqqaf an-naqd. Nah, ini. Kalaupun tidak disebutkan, maka bantahan itu tidak bergantung pada disebutkannya kalimat itu atau tidak. Jadi enggak ngefek. Wasal, yang ketiga, ja'a sa'il fihi bijami ajza'i dalilil mu'allil. Kalau yang ketiga ini semuanya disebutkan. Fannau'anil awal wa tsani huma an-naqd al-maksur. 2 macam, yang pertama itu disebut naqd maksur, wa nau' ats-tsalits, naqd yang ketiga itu disebut naqd masyhur. Wa nau' al-awwal ghairu maqbulin 'indal ulama. Yang awal, yang maksur yang lahu madkhal 'azim itu tadi tidak diterima menurut para ulama. Wala yasu ayyartakibul munadhir, dan tidak sah kalau seorang yang sedang diskusi atau munadharah dia melakukan hal semacam itu. Ghairu anna sa'il law irtakabahu, hanya saja kalau sa'il melakukan hal demikian, fa innal mu'allila yujibu anhu bi bayani ma tarakahu sa'il. Maka nanti mu'allil bisa menjawab dengan menyebutkan kata, kamu meninggalkan satu kalimat loh. Awas loh, itu kalimat itu penting loh. Kenapa kok bisa ditinggalkan? Nah, kira-kira gitu. Bayanu anna li hadzal matruk dakhlan fil illiyah. Ini yang kalimat yang kamu tinggalkan ini ada dampaknya, ini ada sebabnya ini. Sebab itu saya menyebutkannya ada sebabnya, enggak ngasal aja. Alama ta'rif. Nau'atan, yang kedua makbul. Kalau yang kedua maksur yang laisa lahu madkhal itu makbul, diterima. Wal farqu bainahuma dzahir, perbedaannya jelas. Wan nau'atsalits aula bil qabul, yang ketiga justru lebih layak diterima min ghairi syakkin. Fan naqdul masyhur maqbulatun albattah, maka naqd masyhur itu diterima keseluruhannya. Wan naqdul maksur maqbulun in lam yakun lil juz'il matruk madkhulun fi thubutil hukm wa ghairi maqbul in kan juz'il matruk madkhulun fi thubutil hukm. Dah. Sekarang ajwibah. Ada yang kan? Nah. Apa jawaban yang bisa dilakukan oleh si sa'il ketika dia hendak menjawab bantahan dari si mu'allil? Kok bukan jawaban dari sa'il ya, jawaban dari mu'allil ketika dia
apa? Dibantah dengan cara an-naqdu. Oke. Ajwibatu al-mu'allil 'ala an-naqdi. Macam-macam jawaban mu'allil ketika dia di naqdu. Ada kalau musannif kalau musannif Syekh Muhyiddin Abdul Hamid hanya menyebutkan 2 saja. Di sini kita akan menyebutkan 4. Yang pertama adalah al-man'u, dengan cara al-man'u. Tentu saja jawaban yang pertama pasti imma man'u, imma mu'aradah, imma an-naqdu. Dan nanti ditambah satu lagi yaitu taghyirud dalil, merubah dalil. Yang pertama dulu al-man'u. Man'u kan tolabud dalil. Jadi kalau Anda dibantah dengan cara naqdu, maka Anda bisa meman'u syahidnya. Misalnya syahidnya mengatakan syahidnya itu mengklaim bahwa terjadi takhallufut tort atau takhalluful akas atau istilzam lil muhal. Maka kita bisa katakan kita bisa meman'u istilzamul muhal, kita bisa meman'u takhallufut tort wa takhalluful akas wa hakadha. Syuf. Man'u ini nanti berarti ada 4 macam. Ada berapa? Ada 4 macam ini nanti. Yang pertama adalah man'u jarayani dalil 'alal mudda'al akhar. Man'u jarayani ad-dalil 'ala mudda'a akhar alladhi dzakarahu sa'il fi syahidihi. Sa'il fi syahidi. Jadi kita meman'u klaim jaryanud dalil dari si sa'il. Jaryanud dalil berarti apa? Takhallufut tort. Kita meman'u takhallufut tortnya. Atau yang kedua, kita bisa man'u takhallufi hukmi dalil 'anil madlul. Man'u takhalluf hukmi dalil 'anil madlul. Jadi kalau ini meman'u bahwa dalil saya itu berlaku pada klaim yang lain, kalau ini meman'u takhallufnya itu sendiri. Ini 2 hal yang berbeda. Kayak misalnya gini nanti. Kalau saya misalnya saya mengatakan bahwa idhofah itu apa idhofah? Idhofah itu adalah an-nisbah al-mutakarrirah baina syai'ain. Itu idhofah. Idhofah adalah nisbat yang mutakarrirah, nisbat yang mutakarrirah itu apa ya? Mutakarrirah itu ya berulang-ulang. Berulang-ulang. Intinya misalnya idhofah itu contohnya begini, misalnya ubuah bunuah itu loh. Bapak dan anak. Saya bisa memahami bapak kalau saya memahami anak. Saya baru bisa memahami anak kalau saya memahami bapak. Kan begitu. Artinya memahami ubuah itu bergantung pada pemahaman Anda pada bunuah. Pun memahami bunuah bergantung pada pemahaman Anda kepada bunuah. Anda tidak bisa memahami bunuah saja tanpa ubuah. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Anda sudah mengatakan Zaid itu anaknya Amr, otomatis Anda mengatakan bahwa Amr itu bapaknya Zaid. Nggak mungkin Anda cuma memahami Zaid anaknya Amr titik sudah. Lah, Amr bapaknya Zaid bukan? Ya bukan sih. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak bisa. Kalau Anda sudah memahami bahwa Zaid itu anaknya Amr, otomatis Amr itu bapaknya Zaid. Itu namanya nisbah mutakarrirah. Lalu terus dikatakan, wah ini mustahil ini, karena terjadi daur. Daur itu kan sesuatu yang apa? Terjadi daur yaitu sesuatu yang satu hal bergantung pada hal yang lain, ya kan? Satu hal A bergantung pada B, B bergantung pada A. Ini mustahil. Maka kita bisa jawab dengan 2 jawaban. Imma yang pertama kita jawab dengan jawaban tidak terjadi daur. Ataupun kalaupun terjadi daur, maka ini bukan daur yang mustahil. Karena daur itu ada 2. Imma daur sabqi, imma daur ma'i. Daur sabqi itu sudah saya jelaskan di awal-awal sekali.
daur sabqi itu yang mustahil. Kalau daur ma'i tidak mustahil. Daur sabqi itu A menciptakan B, sehingga A harus ada lebih dulu dari B. B datang belakangan. Tapi ternyata B juga menciptakan A, yang itu artinya B harus ada lebih dulu dari A. Ini mustahil. Karena sabqi. Kalau ma'i enggak, ma'i itu bebarengan, adanya langsung bebarengan. Anda mentasawurkan anak, udah pasti sekaligus mentasawurkan bapak di waktu yang bersamaan. Anda mentasawurkan bapak, otomatis sekaligus di waktu yang sama mentasawurkan anak. Enggak ada yang lebih dulu. Ini namanya ma'i. Bisa dua-duanya muncul, karena itu amrun itibari, kira-kira itu pembahasannya lain. Dah. Jadi gitu ya. Ini juga sama. Man'u takhallufi. Kalau ini tadi meman'u jaryanu dalilnya, kalau ini yang diman'u takhallufnya. Kalau yang tadi, contoh yang saya buat tadi adalah man'unya bisa dua. Imma meman'u kemustahilannya, imma misalnya saya nggak sepakat kalau ini terjadi daur. Itu satu. Atau yang kedua, oke, saya sepakat ini daur, tapi ini bukan daur yang mustahil. Nah, gitu loh. Dah. Sekarang yang ketiga. Hukum dalilnya itu yang mana? Hah? Yang Ya. tadi kan kita bisa jawab dua. Hah. Nah, menurut kalau hukum dalil itu masuk yang mana? Yang pertama dulu. Hukmud dalil itu berarti yang misalnya gini. Si Mu'tarid ini kan jawabannya mu'alil ya. Berarti kita pakai syahidnya si Sa'il. Ya. Jadi kita pakai contoh takhalluf aja, takhalluf. Contoh takhalluf itu gini contohnya. Bentar. Nah, di kita pada contohnya. Contohnya gini misalnya. Saya memulai dars ini dengan bismillah. Karena dars ini termasuk perbuatan yang termasuk perbuatan baik. Nabi bersabda, segala perbuatan baik itu harusnya didahului oleh bismillah. Oke, selesai. Maka ada orang Sa'il jawab, loh, itu harusnya bismillah Anda itu juga didahului bismillah. Karena bismillah itu kan juga perbuatan baik, ya nggak? Bismillah perbuatan baik. Berarti harusnya, kan hadis Nabi mengatakan bahwa semua yang didahului bismillah itu apa? Semua yang merupakan perbuatan baik itu harusnya didahului bismillah. Mau makan bismillah, minum bismillah, ngaji bismillah, segala macam. Sekarang saya tanya, baca bismillah itu perbuatan baik nggak? Perbuatan baik. Berarti harusnya bismillah juga didahului bismillah. Nanti bismillah yang awal ini perbuatan baik juga dahului bismillah. Terus terjadi apa? Tasalsul. Terjadi tasalsul, nggak berhenti-berhenti. Lalu terus gimana ini? Maka kita jawab. Nah, ini. Kita bisa jawab imma man ujarin dalil atau takhalluful hukum. Kan dalil yang dia sampaikan adalah syahidnya ya. Syahid yang dia sampaikan adalah bahwa harusnya bismillah juga didahului bismillah. Maka ini mustahil terjadi daur. Maka kita katakan imma jaryanit imma man ujaranit dalil, berarti kita katakan enggak. Bismillah itu kita mengecualikan bismillah dari sini. Bismillah itu pengecualian. Bismillah itu pengecualian. Atau kita man utakhallufil hukum ala anil madlul. Kalau man utakhallufil hukum anil madlul itu berarti ya kita gimana ya? Man utakhallufil hukum anil madlul. Klaim kamu bahwa dalil saya ini, ya kan, terjadi takhalluf kepada madlul, itu tidak saya terima. Tidak saya terima. Jadi artinya dalil saya yang mengatakan bahwa semua perbuatan baik itu senantiasa didahului bismillah, terus kamu samakan dengan bismillah juga harusnya dahului bismillah, itu tidak saya terima. Yang pertama tadi, saya menolak jaryannya karena bismillahnya, bacaan bismillahnya ini saya kecualikan, saya nafikan, atau saya kecualikan, saya istisna. Kalau yang kedua, saya nggak sepakat kalau ini dianggap terjadi takhalluf. Nanti coba saya kasih contohnya dari kitab. Berarti kita kayak nggak sepakat kalau misalnya bismillah ini amrun baik gitu. Bukan gitu. Bukan. Kita sepakat bismillah amrun baik, tapi kita tidak sepakat kalau itu dianggap itu kamu jadikan dalil untuk menyatakan bahwa klaim saya ini terjadi takhalluf. Itu emang repot itu. Harus ke contoh. Nanti kita coba lihat contohnya aja. Oke. Yang ketiga adalah man'u istilzamid dalil muhal. Man'u istilzam ad-dalil lil muhal. Ini sebenarnya contoh yang saya sebut tadi ya, yang barusan saya kasih contoh tadi. Itu cocoknya buat yang ini, bukan buat yang 1 dan 2.
Nanti yang 1 2 kita coba cek contohnya di kitab aja. Tadi yang contoh barusan saya sebut itu cocoknya pakai yang ini. Manu istilzami dalil muhal. Seperti kita mengatakan bahwa nggak semua daur itu mustahil, tidak semua tasalsul itu mustahil. Ada daur yang nggak mustahil, ada tasalsul yang tidak mustahil. Contoh daur yang tidak mustahil apa tadi? Daur ma'i. Tasalsul yang tidak mustahil apa? Ada tasalsul fi umurin i'tibariyah. Tasalsul dalam halal umur i'tibari, dalam umur ammah itu. Oke. Terus yang keempat adalah man'u muhaliyati hadzal mudda'a. Man'u muhaliyati hadza al-mudda'a. Menolak kemustahilan klaim yang saya katakan. Coba kita kasih contoh ya. Supaya jelas. Di sini saya nulis contoh apa nih? Allahu Akbar. Ini nih. Hadza syakl murabba. Syuf. Hadza syakl murabba li'annahu sathun yuhitu bihi arba'ata khutut mutasawiyah. Arba'ata khutut gitu aja lah. Arba'ata khutut. Terus wa kullu syai'in hadza sya'nu fahuwa murabba. Oke, ini klaimnya kan? Dan dalil. Kemudian dijawab daliluka yajri ala mudda'a akhar wa huwa apa? Al-mustatil. Kita pakai satu contoh aja. Al-mustatil. Jawabannya bisa 2 ini nanti. Al-jawab jawabannya bisa 2. Dan ini nanti contoh ini merepresentasikan yang kita sebut tadi. Jawabnya bisa 2. Oh enggak, sorry. Nanti ini jawaban di setelah ini. Dalilu kaya jiri ala mudda'a akhar wa al-mustatil. Li'annahu sathun yuhitu bihi arba'ata khutut. Coba perhatikan. Ini kira-kira nakotnya benar nggak ini? Bener kan? Karena dia hanya mengatakan syakal ini merobak persegi 4, ya kan? Ini persegi 4. Dalilnya apa? Dalil bahwa dia persegi 4 karena dia adalah permukaan yang dikelilingi oleh 4 garis, udah titik, nggak ada kata-kata mutasawiyahnya. Syuf. Kalau yang awal tadi kan ada. Kalau ini nggak ada kata-kata mutasawiyahnya. Maka dibantah bahwa dalil kamu ini bisa berlaku pada hal yang lain, yaitu mustatil, persegi panjang, karena mustatil itu juga sathun yuhitu bi arba'ata khutut. Yuhitu bi arba'ata khutut. Maka nanti jawabannya bisa 2. Al-jawab dengan al-man'u. Al-man'u bisa 2. Man'u yang pertama dengan man'u yang kedua. Syuf. Man'u yang pertama dengan melihat dalil bin nazar ila dalilin. Ini bin nazar ilal waqi'. Ilal waqi'. Bin nazar ila dalil mengatakan Allahu Akbar. La usallimu hadha dalil yajri 'ala al-mustatil. Misalnya, la usallim anna hadha ad-dalil yajri 'ala al-mustatil. Li'anna mahalla kaunihi mustatilan idza kanat al-khutut ghairu mutasawiyah. Ghairu mutasawiyah. Walakinnahu mutasawiyah. Nah, jadi dengan melihat dalilnya, artinya bahwa saya meman'u kalau kamu mengatakan dalil saya ini yajri ala mudda'a akhar nih. Man'u jariyani dalil ala mudda'a akhar. Saya meman'u kalau kamu katakan dalil saya ini yajri alal mustatil. Mudda'a akharnya adalah mustatil. Kenapa? Karena yang namanya mustatil itu kalau khututnya, kalau garis-garisnya itu ghairu mutasawiyah. Lah, yang saya maksud itu mutasawiyah. Yang saya maksud di sini itu yang mutasawiyah. Jadi saya tambah nih arba' khutut mutasawiyah. Kira-kira gitu dia. Jadi dia
Ini namanya tahrirul murad, ya kan? Tahrirul murad. Man'u yang kedua, dengan melihat ternyata wakiknya, kenyataannya memang yang dia maksud itu bukan persegi 4, tapi semua bentuk persegi. Maka dia bisa menjawab dengan jawaban bentar. La usallim takhallufu hukmi dalil ala ma dzakarta. Ini ya contohnya. La usallim anna hadha dalil takhallufu hukmi dalil. La usallim takhallufu hukmi ad-dalil ala ma dzakarta. Alama. Saya nggak sepakat takhalluf hukumnya. Kalau ini tadi jaryanud dalil ala mutaakhir, kalau ini tidak sepakat dengan takhalluf hukumnya. Syuf yang kedua, man utakhallufi hukmi dalil. Kenapa alasannya? Alasannya karena li'anni lam, nah ini tahrul murad juga. Li'anni lam urid bil murabba bi ma'nahul masyhur atau maknahu al masyhur wa innama aradtu kulla ma yuhitu bi arba'ati khutut. Yuhitu bi arba'ati khutut. Coba, apa bedanya coba? Jadi dia mengatakan bahwa enggak. Memang dalil saya ini memang berlaku untuk persegi panjang, bahkan jajar genjang juga berlaku. Yang saya maksud dengan murabba itu adalah bukan hanya persegi 4, tapi apa? Segala satoh atau segala permukaan yang dikelilingi oleh 4 garis. Berarti ini sudah benar dalil saya. Berarti dia tahrirul murad pada apa? Pada kata-kata apanya? Ada kata-kata murabba'nya. Tahrirul murad pada klaimnya nih, murabba'nya. Bisa dibedakan ya? Jadi yang pertama ini dia mengklaim bahwa iya betul ini murabba, tapi yang saya maksud dengan arba'ata khutut itu arba'ata khutut yang mutasawiyah. Yang kedua jawabannya adalah enggak, ini apa? Emang benar. Yang saya maksud hanya arba' khutut saja, tapi yang saya maksud dengan murabba itu adalah setiap bidang yang dikelilingi oleh 4 garis. Mau itu persegi panjang, sama panjang atau beda panjang, itu urusan lain. Nah, jadi, tapi kan murabba kan maknanya nggak kayak gitu ya kan? Saya kan majazi. Nah, itu bisa majazi. Enak banget yang ngeles gitu. Iya enak. Tapi kalau Anda enak itu gimana nih? Kalau misalnya Anda ketahuan nggak kuat argumennya, walaupun pakai tahrul murad, nanti ujungnya Anda juga terkena ifham atau ilzam kalau Anda sebagai sa'il. Artinya bahwa pada ujungnya pasti akan ketahuan bahwa ini si sa'il atau si mudda'i ini dia hanya main-main kata, atau memang dia punya punya bangunan premis-premis yang kokoh. Bisa nanti di akhir-akhir bakal ketahuan. Wah, ini bertentang. Kalau gitu, oke, kamu banyak tahrul murad, oke. Sebanyak apapun tahrul murad yang kamu lakukan nggak masalah, asal itu tidak bertentangan dengan klaim awal kamu. Kok sampai sudah bertentangan dengan klaim awal kamu, berarti kamu sebetulnya hanya cari masalah aja, hanya bermain kata-kata aja. Itu nanti bisa dicek. Dah. Sekarang cara yang ketiga. 2. Ini kan 1. Jawaban yang kedua adalah dengan mu'aradhah. Bil mu'aradhah, dan itu sudah kita bahas kemarin. Jawaban yang ketiga adalah dengan an-naqd. Naqd, jadi naqdnya si sa'il kita naqd lagi. Berarti nanti terjadi naqdun ba'da naqdin. Naqdun ba'da naqdin, dan itu boleh menaqd sesuatu yang menaqd itu boleh. Membantah-bantahan itu kayak apa namanya? Membantah-bantahan itu loh. Bantahannya orang kita bantah, ya enggak ada soal. Yang terakhir taghyiru dalil. Dah, ini semua sudah kita jelaskan di pembahasan al-man'u di awal sekali itu. Yang minta kan?
mustanidul mufrad itu nggak masalah asal nanti apa ya? Sejalan dengan klaim awalnya. Asal sejalan dengan klaim awalnya. Berarti misal kayak tadi kan lau salim takhalluf hukum dalil ala ma dzikir. Ya. Karena di lam urid bil murabba Ya. makna masyhur. Yes. Misal kayak lam urid makna murabba di makna akhos. Wa inna urid di makna a'am, yakni murabba mustatil wa tasawiyah. Itu bukan akhos a'am itu kalau itu. Iya. Itu bukan akhos a'am itu yaitu makna ini makna majaz karena dalalahnya beda karena murabba itu dalalah wat'inya adalah kullu ma yuhit sathun yuhitu bi arba' khutut mutasawiyah. Itu adalah wat'inya. Kalau Anda membuat dia memiliki makna lain berarti itu sudah majazi. Berarti ya bukan makna am akhos, itu nggak ada kaitannya dengan am akhos itu. Ya sudah benar ini. Jadi bimaknahul masyhur. Makna masyhurnya memang apa? Makna masyhurnya memang yang namanya murabba itu persegi 4 yang sama panjang. Kok Anda memaknai dengan makna yang tidak masyhur, itu berarti apa? Majazi. Hah? Ya korinahnya dalilnya ini kan berarti. Dalilnya dia mengatakan yuhaitu bi arba' khutut gitu aja, nggak ada mutasawiyah, itu kan sebagai korinah. Iya bisa korinah lafzi. Atau ternyata di depan dia memang ada beberapa macam persegi 4 sama sisi atau apa namanya persegi panjang, jajar genjang dan seterusnya. Oke. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, jawatul mu'allil 'ala an-naqdi. Jawaban mu'allil 'ala anin naqdi dari bantahan yang namanya naqd. Wajibu al-mu'allil 'ala naqdi bi ahadi jawabain. Mu'allil bisa menjawab naqd dengan salah satu dari dua jawaban. Al-jawab al-awwal, jawaban yang pertama, man'us sughra al-waridah fi syahidin naqd. Man'us sughronya. Jadi sebenarnya bisa sughra bisa kubra. Tapi di sini beliau hanya menyebutkan sughronya saja. Wa yakunu hadzal man'u ahyanan. Nah, man'u ini kadang-kadang bisa berupa man ujarayani dalil alal muda'al akhar alladzi dzakarahu sa'il fi syahidi, itu yang saya sebutkan awal. Wa yakunu man takhallu fi hukmi dalil anil madlul, yang kedua. Wa yakunu man istilzami dalil lil muhal wa yakunu man muhaliyati hadzal mudda'a. Dah. Wa dzalika ala hasbi ma dzakarahu sa'il fi syahidin naqd. Dan ini ya sesuai dengan yang disebutkan oleh si sa'il fi syahidin naqd, pada syahid naqd yang ia sampaikan. Wa hadza kalamun yastad'a idahan yuqarribu 'alaika ma khafiya min amri. Kalam ini ya tentu saja butuh penjelasan lebih lanjut supaya lebih dapat memahamkan hal-hal yang masih samar, yang kamu masih samar dalam memahaminya. Fanaqulu laka, maka kita mengatakan kepadamu, idza qala al-mu'allil, kalau mu'allil mengatakan hadza syakal murabba, syakal ini murabba, li'annahu sathun yuhitu bi arba'ati khutut mutasawiyah wa kullu sathin yuhitu bi arba'ati khutut mutasawiyah fa murabba. Fadzal kalam ibaratun anitti'a anna syaklan ma murabba. Kalam ini kan berarti ungkapan bahwa seorang mu'allil mengklaim ada syakal, ada satu bentuk yang bentuk itu merupakan bentuk persegi. Wa yaqamati dalilin yungtiju hadhihi ad-da'wah, dan dia memberi dalil di mana dalil itu menghasilkan dakwah semacam itu. Kalau qala sa'il. Alhamdulillah. Kalau qala sa'il. Hadza dalil mangqudun bi jaryanihi ala muta'akhir wa huwa al-mustatil mutawazzil adla. Dalil ini bisa dibantah dengan apa? Dengan adanya hal lain, yaitu mustatil dan mutawazzil adla. Fa inna kullan minhuma yasih ayuqala fi innahu sathun yuhitu bi arba'ati khutut fa kana yanbaghi ay yakuna kullu wahid minhuma murabba wa kullu dalilin yajri ala muta'akhir fa huwa batil. Syuf, ini ya kata-katanya mu'allil ini bisa kamu sebutkan mutasawiyahnya atau kamu coret aja mutasawiyahnya. Bisa nanti, karena nanti di akhir ini beliau husnudzon saya beliau ada salah ketik kira-kira gitu. Jadi kata-kata mutasawiyahnya bisa kamu biarkan aja atau bisa kamu coret. Allahu akbar. Fa hadza naqdun maksurun taraka fi sa'il juz'an min ajza'i dalil mu'allil. Nah, tapi lebih ahsannya enggak usah dicoret, karena apa namanya? Di sini beliau katakan apa? Naqd ini naqd maksur di mana sa'il meninggalkan satu bagian. Bagiannya yaitu mutasawiyah. Oke. Walihadzal juz' madkhalun fil istidlal, dan bagian ini madkhal fil istidlal, ada efeknya dalam istidlal. Wa syahid hadzal naqd
syahid naketnya si sa'il apa? Syahid naketnya si sa'il adalah jaryanu dalil mu'allil ala muta'akhir. Itu klaim bahwa dalil itu juga berimplikasi atau berlaku pada muta'akhir wa huwa ma dzakara sa'il. Wa anta law tadabbarta fi sughra syahidin naqad la wajadtaha fil haqiqah tanhalu ila qadiyatain. Kalau kamu lihat, kalau kamu tadabbur sughra dari syahidnya naqad, syahid naqad, kamu akan menemukan bahwa hakikatnya syahid itu bisa dibedah menjadi dua qadiyah. Ihdahuma yang pertama bin nazar ila nafsid dalil. Ini yang saya bilang. Bin al-man'u bin nazar ila ad-dalil atau ila nafsid dalil. Fi ma za'ama usail, dalil yang dianggap, dalil yang dikira oleh si sa'il. Wa hasiluha, ringkasnya anna hadza dalil yungtiju annal mustatil murabba. Jadi kan syahidnya si sa'il menghasilkan kesimpulan bahwa oh berarti mustatil juga murabba dong, kan begitu. Itu kalau kita ngelihat dalilnya. Wa tsani, tapi kalau kita ngelihat yang kedua bin nazar ilal waqi'. Nah, ini kita ngelihat ke waqi'nya nih. Kalau kita ngelihat ke waqi'nya, maka nanti yang bisa kita pahami dari situ adalah anna hukma hadzal dalil qad takhallaf 'anil mustatil, bahwa dalil ini terjadi takhalluf dalil tersebut pada bangunan atau bentuk yang persegi panjang. Sehingga jawabannya ada dua itu tadi, bin nazar ila nafsi dalil atau ilal waqi'. Fa idza arada al-mu'allil ayyujiba an hadzal naqd fa inna lahu ayyamna al-qadiyah al-ula min al-qadiyatain allatain tadammanahuma syahidun naqd. Maka ya si mu'allil bisa menjawab dengan meman'u qadiyah pertama, yaitu yang bin nazar ila nafsi dalil, dari dua qadiyah itu tersebut, dengan dia mengatakan fayaqul la usallim anna hadzal dalil yajri 'alal mustatil mathalan. Dia bilang enggak, saya enggak sepakat kalau ini dalil ini dianggap berlaku juga pada persegi panjang. Wa yakunu hadzal mana' bi tahriril murad minad dalil. Ini juga tahrirul murad. Ini namanya tahrirul murad minad dalil. Allahu akbar. Fayudhifu ila ma dzakarna qaulahu, maka terus dia menambah dengan kata-kata li anna mahalla jaryani hadzal dalil 'alal mustatil allau kanat al khutut allati tuhitu bil mustatil mutasawiyah walakinnaha ghairu mutasawiyah fala yajri dalani. Nah, ini keliru nih di sini beliau. Jadi harusnya di tempat kamu apa? Tempat inti apa dan tulisannya? Allau kanat apa? Hah? Iya, bil mustatil terus mutasawiyah kan? Keliru kalau mutasawiyah. Tempat apa dan? Faida aradal mu'allil, coba sini. Siapa tahu ini lebih ini kan? Saya tahu. Ini mana toh? Naqad, oke. Oh, udah misal awal loh. Oh, misal awal lah. Ini udah ajwibah dan mana nih? Mutasawiyah juga ya. Tidak bisa masih Mustafa. Enggak. Ada takliknya. Tapi yang saya pahami ya, sepahaman saya, wallahu alam salah apa benar. Sepaham saya harusnya ini laukanatil khutut allati tuhitu bil mustatil ghairu mutasawiyah walakinnaha mutasawiyah. Kan harusnya gitu kan? Coba kita tadabbur ya. Kan tadi klaimnya mengatakan bahwa bentuk ini murabbak persegi 4. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya adalah karena dia sathun yuhaitu bi arba'ata khutut mutasawiyah. Terus dibantah, loh, dalil kamu itu bisa berujung pada klaim yang lain, yaitu mustatil. Karena yang mustatil itu juga yuhid arba'ata khutut. Dia meninggalkan kata-kata mutasawiyah. Maka nanti bisa dibantah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan tahrirul murad fit dalil, minat dalil. Dia mengatakan, enggak, la usalim anna hadza dalil. Enggak, saya enggak sepakat kalau ini masuk, kamu anggap ini masuk, mustatil juga masuk ke dalam dalil saya. Karena mustatil itu bisa masuk ke dalam dalil saya kalau memang garisnya itu ghairu mutasawiyah. Tapi kan ini mutasawiyah, jadi kan nggak masuk, kan harusnya gitu kan? Nah, tapi di sini beliau mengatakan laukanatil khutut allati tuhitu bil mustatil mutasawiyah. Lu mustatil itu ghairu mutasawiyah harusnya. Kenapa beliau tulis mutasawiyah? Maka kayaknya di sini ada sakat Allahu a'lam. Ghairu mutasawiyah walakinnaha mutasawiyah. Lah, kebalik ini kayaknya nih. Allati tuhitu bil mustatil ghairu mutasawiyah walakinnaha mutasawiyah. Fala yajri dalil ala ma itta'aitahu. Walil mu'allil ayyamna al-qadiyah ats-tsaniyah min al-qadiyatain allataini tadammanahuma syahidun naqad fayaqulu wala usallim takhallufa hukmi dalil amma dzakarta min al-mawad
Wa yakunu dzalika bi tahlil murad min ad-da'wa. Lah ini tahlil murad min ad-da'wa. Kalau tadi min ad-dalil, sekarang min ad-da'wa. Ka ayaqul li annani lam urid bil murabba' ma'nahul masyhur walakinani aradtu bi kullama uhita bi arba'ati khutut kainatin ma kanat. Pokoknya ya arba'atu khutut apapun itu. Wa yang bagi anta alam anna man aihdaha tainil qadiyatin yakunu muqtanan bisanatil man'i ala nahwi ma ra'ait. Kalau kamu lihat dua qadiyah tadi ini, man'u ma'as sanad, bukan man'u mujarrad tapi man'u ma'as sanad, ada sanadnya. Kama yang bagi anta alam anna man al-qadiyah atsaniyah min al-qadiyatain allatain tadammanathuma sughra syahidin naqad la yakunu illa ala fard taslimil ula. Ya, jelas. Ya, man'u qadiyah tsaniyahnya itu dari dua qadiyah. Kalau kamu mau man'u qadiyah yang kedua, itu berarti kamu sudah harus taslim pada yang pertama. Oke, saya taslim pada yang pertama, tapi saya nggak sepakat sama yang kedua lah, kira-kira gitu loh. Contoh, jadi misalnya gini loh, fal aslu ayyaqulal mu'allil. Dari dua contoh ini ya, dari dua contoh ini, kita bisa seolah-olah mu'allil mengatakan begini, mu'allil menjawab begini. La usallim jaryanu hadat dalil alal madah allati dzakartaha. Aku nggak sepakat kalau misalnya dalil saya ini berlaku pada hal-hal yang lain yang kamu sebutkan. Terus dia jelaskan alasannya. Tsumma yaqul salam tu jaryanu hadat. Oke, anggaplah itu juga berlaku. Jadi kalau kamu mau menjawab dengan thariqah yang kedua, yang qadhiyah yang kedua, maka itu artinya kamu sudah harus taslim dengan yang pertama. Ya iya dong, udah pasti dong. Kalau kamu nggak taslim dengan yang pertama, ya harusnya kamu bantah dengan qadhiyah, kamu bantah qadhiyah yang pertama. Jangan tiba-tiba bantah qadhiyah kedua padahal yang pertama belum taslim. Jadi la usallim jaryan hadat, la usallam tu jaryan hadat dalil, lakin amna takhalluf hukmihi anha. Nah, kira-kira gitu loh. Kalaupun saya terima, tapi saya nggak terima kalau terjadi takhalluf. Khudh mithalan akhar. Coba ambil contoh yang lain. Qala al-mu'allil hadza ta'lif yajibu syar'an tafsiru bil ini yang saya sebutkan tadi contohnya. Ta'lif ini atau karangan kitab saya ini itu harus didahului oleh bismillah li'annahu minal umur dzawatu sya'ni wal bal. Karena yang namanya ta'lif itu termasuk hal-hal kegiatan-kegiatan yang memiliki arti, yang ada dampak positifnya, yang ada kebaikannya. Wa kullu amrin dzibalin fa inna yajibu ayyusaddara bil basmalah. Dan segala hal yang ada kebaikannya itu harus didahului dengan bismillah kama nassal hadis, seperti yang dijelaskan hadis oleh Nabi dalam hadis. Qala Sa'il menjawab, hadza dalil yastalzimul muhal. Enggak, dalil kamu ini istilzamul muhal. Kenapa? Wa huwa tasalsul. Kenapa? Li'annal basmalah nafsaha minal umur dzawatil bal. Karena bismillah sendiri itu kan perkara baik. Fala wajaba fi kulli umurin dzibalin ayyusaddara bil basmalah la wajaba an tusaddara al basmalah tusdara al basmalah nafsaha bil basmalah. Ya bismillah harus dulu bismillah juga. Wabal basmalah tanda kadalik hawalum majarron. Yang kedua nanti bismillah juga gitu, ketiga juga gitu, begitu seterusnya. Wa kullu dalil istalzama al muhal fa huwa batil. Batil ini karena istalzamul muhal. Fa hadza naqdun bi istilzami dalil muhal kama huwa dhahir. Wa yajibul mu'allal an hadzal naqd biman istilzami dalil muhal. Oke, naqdnya dengan meman'u istilzamul muhal. Kenapa? Wa istanitu fi dzalikal mana ila annal basmalah nafsaha mustathnatun fi min hukmi dalil. Dengan kamu mengatakan bahwa enggak, bismillah itu sendiri dikecualikan dari dalil yang saya katakan. Fa yaqul amna istilzam hadzal dalil lil muhal li anna mahalla dzalika allau kanatil basmalah nafsuha ma kauniha minal umur dzawatil bal dakhilatan fi umumi kulli amrin dzibalin lakinna ghairu dakhilah. Terjadi tasalsul itu kalau bismillah saya masukkan atau dimasukkan oleh Nabi ke dalam keumuman hadis kullu amrin dzibalin. Tapi masalahnya di dalam hadis kullu amrin dzibalin itu walaupun dia umum, ada takhsis, ada pengecualian. Yang dikecualikan adalah bismillahnya itu sendiri. Seperti Allah mengatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Tentu saja mengecualikan Allah menciptakan dirinya. Ya pasti dong. Dikecualikan di situ. Sama ini juga dikecualikan, kira-kira gitu loh. Wa hadzal qadar minal idah yakfika in tadabbarta. Contoh ini sebenarnya sudah cukup kalau kamu tadabbur. Wa yughnika an katsirin minal idahat, dan itu ya kamu nggak perlu lagi dari contoh-contoh yang banyak, penjelasan-penjelasan yang banyak. Al-jawab atsani, jawaban yang kedua. Ini berarti dikasih istisna yang istilzam dalil apa hukmud dalil? Takhalluf hukmud dalil. Enggak, ini apa namanya? Dalilnya, jadi dalil yang mengatakan bahwa kullu amrin dzibalin itu harus didahului bismillah, itu yang diistisna, itu yang dikecualikan. Kalau misalnya di sini masuk yang mana? Istilzamul muhal. Istilzamul muhal. Man ustilzami dalilil muhal. Berarti tadi yang contoh mana takhalluf dalil itu? Ini yang ini nih. Nah, kan tadi saya tengah-tengah bilang, contoh yang saya sebut ini itu nggak cocok kalau buat yang pertama kedua, cocoknya buat yang istilzamul muhal. Kan sudah saya kasih tambah gitu tadi.
Takhalluf hukum dalil contohnya ya. Doain loh. Begitu. Ya. Oke, emang perlu tadabbur dan nggak bisa langsung ya paham. Perlu tadabbur. Ya Mas Mang iki. Piye? Mau aku inget. Apa? Menurut iki bener. Piye. Coba. Kan beliau mengatakan ya nama hal jarana dalil al mustatil allau kanat al khutut allati tuhitu bil mustatil mutasawiyah. Jadi kan beliau maksud ngenaket sing iki jaran al mustatil. Dia dan yang dimaksudkan si mu'allil kan pinginnya yang mutasawiyah. Yes. Nah dia bilang apa? Dalil ini. Ini sailnya ya, bisa- sailnya yang bilang kan? Enggak sih mu'allilnya. Oh ini mu'allil. Mu'allil kan ini Enggak sih. Ini kan maknanya dari mu'allil kan? Oh iya, ini dari mu'allil terus. Ya dari mu'allil. Nah mu'allilnya bilang kalau misalnya dalil ini jairon apa? Dalil ini menjurus kepada Ya. bisa yasduqu al mustatil kalau khututnya mustatil itu mutasawiyah. Oh, I see. Sedangkan yang mustatil itu khututnya nggak mutasawiyah. Oh iya, berarti saya salah paham ya, betul. betul. Jadi oke. Tuhitu bil mustatil law kanat al khutut allati tu aywa ya. Salah terjemah tadi saya. Berarti betul ya. Tidak ada salah di sini. Al khutut allati tuhitu bil mustatil mutasawiyah. Jadi khutut itu berlaku kalau khututnya mustatil itu musawiyah. Lah kan khututnya mustatil kok tidak mutasawiyah. Ya. Tadi saya terjemahnya gini. Jika khutut yang ada pada klaim saya itu bisa berlaku pada mustatil kalau itu ghairu mutasawiyah. Berarti keliru terjemahnya. Oke, wis asar ngantean. Yo. Saya habis asar ada kegiatan lain. Ya jumlatul amri ringkasnya. Al jawab atsani lil mu'allil ayyut bita ma mutta'ahu ba'da wurudin naqdi alaihi bidalilin akhar ghairu dalil alladzi naqadahu sa'il wa hadzal jawab ifhamun min wajhin wa idharun bisawab min wajhin akhar. Ini jawab yang kedua ini langsung beliau menjurus ke yang terakhir nih, taghyirud dalil. Tajdidud dalil atau itsbatul mudda'a bidalilin jadid, taghyirud dalil. Oke. Tapi kata beliau kalau kamu sudah melakukan taghyirud dalil berarti ada ifham, berarti kamu sudah ifham, kamu sudah mengakui bahwa dalil kamu yang pertama itu sudah keliru. Kamu sudah nyerah kira-kira gitu. Wa jumlatul amr ringkasnya an-nasail idza tarada 'ala al-mu'allil bi jaryani dalil 'ala muta'akhir kana ma'na dhalik anna al-maddah al-ukhra al-manqut biha bihasbi dhahiri dalil fi za'mi sa'il dakhilatun tahta dalil wa anna kharijah an hukmihi bihasabil haqiqah aw bihasabi ma 'inda al-mu'allil. Fal jawab imma biman'i anna hadha jawabannya berarti imma biman'i anna hadzal maddah dakhilatun tahta dalil wa imma biman'i anna kharijatun an hukmihi. Berarti meman'u ini tak terjadi takhallufut tard atau takhalluful akas. Selesai. Wa in kana i'tiradu sa'il bi istilzami dalil li syai'in minal muhal kana al-ma'na dzalik anna hadza dalil musallin kada wa huwa muhal. Fal jawab yakun imma biman istilzami dalil li hadza syai' wa imma biman'i anna hadza syai'a muhalun. Nah, ini yang saya tadi imma man ujarani dalil atau takhallufu hukminya itu. Atau kalau muhal berarti man'unya istilzamu dalil lil muhal atau man'u muhaliyati hadhil mudda'a. Kalau man'u muhaliyati hadhil mudda'a berarti kamu mengklaim bahwa oke, ini memang terjadi daur, tapi daur di sini bukan daur yang muhal gitu loh. Kalau yang pertama tadi, ini nggak terjadi daur. Ini nggak terjadi daur. Kalau yang kedua, ini memang terjadi daur, tapi daurnya bukan daur yang mustahil. Wa yajuzu ala kulli halin itsbatul mudda'a bidalilin jadid. Ala kulli hal, pokoknya boleh kamu mengisbat dengan dalil yang baru. Oke, satu bab lagi. Al-faslus sadis. Langsung aja supaya besok kita khataman sat-sat. Aku di sini Mas. Oh iya. Al-faslus sadis. Ini panjang banget ya. Hah? Besok aja ya. Besok agak ini udah berapa menit? 1,5 ya. Ya. Besok kayaknya agak soalnya ini gampang kan, yang akhir-akhir itu kan gampang. Ini udah gampang lah. Terus gampang udah. Nggak perlu coret-coret lagi lah. Selesai. Alhamdulillah. Ini ada yang penting kan? Udah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.